Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan berita selanjutnya, Desa Stanggor, Lombok Tengah berhasil masuk 75 besar dalam anugerah Desa Wisata Indonesia setelah mengalahkan 4.000 desa wisata di seluruh Indonesia. Desa Stanggor, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah berhasil masuk 75 besar dalam anugerah Desa Wisata Indonesia di tahun 2023 ini. Sebelumnya sebanyak 17 desa wisata di Lombok Tengah mengikuti AWDI dan 5 diantaranya berhasil masuk kategori dari ribuan desa wisata se-Indonesia. Masuknya Desa Stanggor pada 75 besar ini berarti telah mampu menyisihkan 4.000-an desa wisata se-Indonesia dengan jumlah sebelumnya yang mendaftar sebanyak 4.573 desa wisata se-Indonesia. Masuk 300 besar dulu ya. Langsung ke 300 besar itu ada 4. Itu Puyuh, Karangsidemen, Jangu, Stanggor, Aiberi 5. Aiberi itu yang masuk 300 besar. Nah, dari yang masuk dari 17 masuk 5. Selain Desa Stanggor, 2 desa lain asal NTB juga masuk 75 besar, kendati sebanyak 3 desa wisata saat ini mewakili NTB dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Dan pemirsa, hampir setiap hari tentunya Anda telah meminum kopi Arabica. Tapi tahukah Anda bagaimana proses pembuatan kopi Arabica dibuat? Berikut informasinya untuk Anda. Di Desa Gololobos, kopi Arabica Manggarai tumbuh subur di kebun-kebun milik warga. Pada masa panen, warga bisa memanen hingga 1.200 liter biji kopi dalam 4 kali panen. Tanpa harus menggunakan pupuk buatan, tanaman kopi Arabica Manggarai tumbuh subur dengan kualitas biji kopi yang baik. Yakobus Kas, salah seorang petani kopi Manggarai yang menerapkan perawatan khusus terhadap tanaman kopi miliknya. Pengaruhnya kalau pangkas, dia punya biji itu tetap besar dia. Mutu kopi itu bagus. Yakobus memiliki kebun kopi seluas 1 hektar di belakang pekarangan rumahnya. Di pekarangan rumah saya, itu kan ditanam campur dengan cengkeh. Jadikan cengkeh itu sebagai pohon pelindung. Sebagai tanaman pelindung, cengkeh berperan mengendalikan cahaya matahari menuju pohon kopi. Selain terpaan sinar matahari, proses pematangan kopi Manggarai dipengaruhi pula kondisi geografis yang kering di dataran tinggi dan pengaruh angin dingin Australia, sehingga pematangan buah menjadi sempurna. Proses pasca panen merupakan salah satu kunci cita rasa kopi Manggarai. Setelah dipetik, pada hari itu sorenya harus dikupas, digiling. Kemudian direndam 1 malam. Waktu pengupasan itu difermentasi dulu. Besok paginya dicuci, lemak-lemaknya itu dikeluarkan habis. Sehingga terus dijemur langsung 2 jam saja. 2 jam saja sudah antar ke perusahaan kopi Koperasi Lembunai. Penjemuran biji kopi Manggarai di tingkat petani sedikit berbeda dengan penjemuran kopi di tempat lain. Petani kopi Manggarai hanya menjemur biji kopi selama 2 jam setelah proses fermentasi dan pencucian. Setelah itu, petani dapat membawa biji kopi langsung ke koperasi untuk diolah kembali. Koperasi Lembunai di Manggarai Timur didirikan pada 2008 dengan jumlah anggota mencapai 5.000 petani kopi.
Pemirsa, puluhan pengurus Partai Demokrat Kota Mataram datangi Pengadilan Negeri Mataram. Aksi ini sebagai bentuk penolakan terhadap peninjauan kembali KSP Muldoko ke Mahkamah Agung. Kedatangan puluhan kader Demokrat ini sesuai arahan dan komando Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. Menurut Ketua DPC Demokrat Kota Mataram, Sinta Primasari, novum baru pihak KSP Muldoko ke MA tersebut tidak sah. Pihaknya mengklaim merupakan bukti lama dan tidak bisa menjadi acuan. Sinta berharap negara menjunjung kebenaran dan MA menolak apa yang menjadi permohonan KSP Muldoko. Juga DPC dan fraksi pengadilan negeri dan dan kami berharap pangkalnya nanti kan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan kami berharap Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentunya menolak novum baru itu. Ya, novum baru itu karena itu tentunya tidak bisa diajukan di baru karena sudah yang lama. Bukti yang sudah lama yang sudah dipakai. Kami Kota Mataram mengikuti dan mendukung penuh keterbukaannya. Sinta menjelaskan gugatan pihak KSP Muldoko waktu itu juga terkesan mengada-ada. Pasalnya dari awal KLB saat itu merupakan KLB yang abal-abal. Pengurus Demokrat Kota Mataram menyampaikan surat perlawanan kepada Ketua PN Mataram, Putu Gede Haryadi, meski keputusannya ada di tingkat MA. Sinta menegaskan dirinya bersama jajaran Partai Demokrat lainnya masih kompak mendukung penuh Ketua Umum AHY. Dari Mataram, Harika Sidi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di iNews INTB kali ini. Dan tentunya selamat menunaikan ibadah puasa. Saya Rengganis beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.